dan kamu harus menjinakkan nafsu itu. Nafsu nggak bisa dibunuh, dia harus jinakkan. Nah di situ kita latihan. Makanya istilahnya ada halakohnya. Jadi kalau orang nggak punya majelis, nggak bisa. Ibarat juara dunia itu kan harus latihan ya. Ya, nggak bisa jadi juara kalau nggak latihan. Itu namanya mengistiqomahkan supaya energinya nambah. Makanya istiqomah itu menimbulkan 1000 karomah, menimbulkan 1000 energi. Makanya wali-wali itu punya kelebihan itu energi, kelebihannya dari istiqomah itu. Siapapun bisa lewat situ, nggak pandang siapa. Kita ini dasarnya itu, mangkatnya itu di dalam tasawuf dikatakan amaroh, makamnya amaroh. Nah, mulai kita perang jihad binafsi dengan di la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mulai gitu. Nah, makanya harus ada halakohnya, tempat latihannya. Nah, tempat latihan itu yang latih siapa? Ya guru-guru kita itu yang datang sama malaikat itu semua suruh hadir. Sampai langit itu tertutup dengan sayap-sayapnya malaikat itu. Itu hadisnya kan begitu. Itu cuma majelis zikir namanya, makanya taman raudhah, taman surga. Mau masuk surga dari mana? Tamannya aja nggak pernah ke situ. Nah di dunia ini kalau mau jadi itu kamu sudah masuk ke tamannya, tinggal satu langkah lagi masuk ya. Nah, itu mulai amaroh naik lawamah. Nah, lawamah ini kamu sudah mulai melawan, dulu mengikuti. Walaupun kalah nggak apa-apa, pokoknya sudah melawan. Nah, kamu naik lagi mulhamah. Mulhamah itu sudah membenci perbuatanmu yang nggak baik, kamu sudah nggak suka. Baru nanti terus ini butuh waktu sampai mutmainah. Nafsu kamu sudah kamu bisa jinakkan. Nah, itu masuk nominasi kamu. Masuk nominasi baru diundang. Apa undangannya? Wahai nafsu mutmainah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan ridho diridhoi. Ya. Nah, jadi kalau sudah kamu bisa menenangkan hawa, menjinakkan tuh, kamu masuk nominasi. Kalau enggak bisa, harus ditempuh itu. Nah, di situ ada nabi, sudah masuklah kamu dalam orang-orang jamaah pilihan. Ada nabi, syuhada, itu duduk menunggu kamu. Masuklah kalau pilihan itu, pilihan-pilihan Tuhan sudah ada di situ menunggu kamu. Untuk apa? Untuk kamu diberi tugas meneruskan apa? Mewariskan untuk melanjutkan risalah beliau. Ngerti? Jadi sampai di beat sama Nabi di situ. Pangkatnya apa di situ? Bukan kiai. RA radhiyallahu an itu. Ini belum ke sana sudah dapat RA itu dari mana nih? Malpraktek nih. Ijazah palsu. Makanya heran tuh. Ini kok sudah RA kok masih gini? Bingung ya, ijazahnya palsu. Nah, terus kan kita dikasih rodiyah. Rodiyah pangkat itu pangkat bukan hasil kamu lagi, itu hadiah. Kamu cuma sampai mutmainah aja. Ya toh? Jadi RA-nya itu politis, istilahnya seperti orang mau bintang 3 aja ke bintang 4 itu banyaknya politis. Ya. Nah, paham ya? Ini memang harus hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa yang paham itu? Yang duduk berdiri berzikirnya kepada Allah. Jadi kamu akan paham kalau kamu berzikir sepenuhnya. Kalau enggak dipaham-paham, enggak bisa paham, mesti salah paham. Kuncinya di situ. Nah, terus setelah itu kamu enggak boleh nongkrong di situ.
melanjutkan tugas orang-orang tadi yang hadir itu. Nabi suada solihin, ya udah selesai, kamu menurut kamu turun, umati itu loh, tunggu, jangan nongkrong di situ, ngapain kamu udah ada kerjaan, supaya dapat amal soleh kamu turun, ya. Nah, kalau dulu kamu jadi ulama, ya, ulamanya itu kamu jadi pinter juga, kepintarannya sama. Tapi waktu itu kamu belum mutmainnah. Kalau keras, teroris, raja tega, orang dirinya aja dibom, apalagi orang lain. Nah, kamu turun. Nah, sekarang beda. Ya, kamu didampingi Tuhan, turun di mana ada kamu, di situ ada kamu. Nah, didampingi Tuhan karena kamu bersama Tuhan, sifat Allah yang telah membias kepada kamu, maka kamu sudah bersifat dengan sifat Allah. Makanya kamu menyampaikan pasti dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu kamu bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Baru kalau kebaikan itu biasa. Kasih sayang itu intinya kamu bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Maka para nabi, para wali itu diapakan, dia tahu balas kebaikan terus. Kalau kita enggak, yang kebaikan kita balas keburukan. Walaupun tahu pahalanya, kamu tetap tidak bisa lakukan karena kamu didominasi sama nafsu. Walaupun ilmu setinggi apapun, hatta kamu hafal 1000 kitab kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak bisa karena didominasi nafsu. Nggak bisa, biar tahu dalilnya, biar tahu ancaman kamu langgar. Semua tergantung isinya ini. Isinya air ini, gelas ini, kopi nggak bisa jadi teh, nggak bisa. Nggak bisa jadi air. Nah, tergantung isinya kan. Nah, makanya Allah mengatakan, aku melihat isinya di dalam itu. Nah, malaikat lihat luarnya. Nggak bisa melihat ke dalam. Nah, paham ya? Nah, itu sudah salah satu dasar dulu. Nah, untuk mencapainya, kalau kamu membahas ilmu ini, tidak akan selesai. Ya, untuk supaya sempurnanya, saya menceritakan tidak bisa sempurna. Istilahnya saya tadi dari Amerika, saya sudah menikmati, saya ceritain. Mau sampai kamu berangkat sendiri ke Allah sana. Iya, hasil kerja, bukan hasil cerita. Makanya guru saya ngomong, Li, jangan sok-sok jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan jadi Imam Ghazali. Menurut Syekh Abdul Qadir, menurut ini, itu hasilnya dia. Kamu ceritakan hebatnya, mana hasilmu? Nah, ini dasarnya dulu, nanti dalam perjalanan itu, makanya kita sering robitoh sama guru, ya toh. Robitoh sama guru itu kalau orang syariat katanya syirik, menghadirkan guru syirik. Padahal dalilnya ada. Sebaik-baiknya teman itu kalau dilihat kamu ingat kepada Tuhan. Ya. Sebaik-baiknya teman kalau dilihat kita ingat kepada Tuhan. Makanya foto Abah guru saya ingat tuh bukan ingat wajahnya aja. Pasti ingat pelajarannya. Kalau saya lupa, saya lupa nggak zikir. Efeknya ada kan? Nah, yang nggak boleh itu lihat fotonya bintang film, ingat kamu. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau orang-orang soleh diingat itu, kita bayangkan, kita pasti ingat pelajarannya. Itu memberi, seperti orang pemain silat itu, sudah mau kalah ingat gurunya, semangat. Karena ada trik-trik yang dia lupa, ingat ya. Pasti guru kan memberi motivasi. Seperti itu psikologisnya begitu. Orang ini sirik aja. Syirik itu tergantung ilmunya. Biar sholat kamu nggak tahu ilmunya, ya syirik. Kalau tahu ilmunya, ya toh nggak ada syirik. Nah, di situ bahayanya tergesa-gesa. Biar aja Ki Gudi, pelan, setahap. Tadi kan amarah, setahap. Nah, ini butuh kesabaran ini. Bersabarlah kamu duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi ini. Yang penting jangan kamu palingkan pandangan kepada perhiasan waktu. Kita dalam proses itu jangan niatnya seperti dulu, kepingin kaya, kepingin apa, wirid-wiridnya hanya kepingin itu, ya itu tidak usah, langsung yang punya. Ada istilah saya, kamu kejar dunia biar pakai modal aja belum tentu kaya kamu, nggak pasti kan? Kamu kejar akhirat juga belum tentu masuk surga, belum dihijab. Yang penting itu kejar yang punya. Kamu baru melangkah, yang cepat itu bukan kamu, langsung Allah mengejar kamu.
Nah, kalau Allah rangkulan Allah itu, nanti dia yang ngatur kamu, jangan kamu ngatur. Seperti Allah ngatur langit dan bumi itu sepadan, tidak ada yang ada sia-sia, adakah tidak seimbang kalau yang ngatur. Kalau itu yang ngatur berarti tidak seimbang. Dunia dikejar, akhirnya ketinggalan. Akhirnya dikejar, dunia ketinggalan. Makanya kiai banyak melarat tuh, dunia dikejar, akhirnya dikejar, dunianya ketinggalan, banyak utangnya. Karena nggak tahu jurusnya, ya toh? Kan gitu. Nah, dikejar dunianya, akhiratnya ketinggalan. Kamu ngatur nggak bisa, yang buat keseimbangan itu Tuhan. Nah jadi, ya, jadi yang ngatur Tuhan, bukan kita. Nah, kita tinggal ngikuti aturan. Barang siapa yang ngikuti aturanku, aku memberikan keberkahan. Barang siapa tidak mengikuti aturanku, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Nah, ngikutinya itu dekat sama Allah baru bisa. Kan gitu ya. Lama-lama itu berubah. Saya ini dulu penakut juga, mau kencing aja ke belakang dulu takut. Sekarang jinnya yang takut, kalau dia yang lari, bukan saya yang lari. Gantian. Dulu saya lari, kamu sekarang lari. Gitu ya. Butuh proses ya. Nah, makanya butuh kesabaran untuk mencapai itu. Nah, untuk latihannya supaya semangat harus punya majelis, harus punya kumpulan. Orang semangat itu olahraga apa kan harus ada kumpulan. Makanya harus ada majelisnya. Kalau enggak sendirian ya malas. Nanti kalau sudah jadi wali sendirian nggak apa-apa. Ya, ini tak kasih dasarnya. Nanti hasilnya ya sesuai dengan apa kata Allah. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu upayakan. Nah, kekurangannya pasti guru itu nggak diam-diam ikut membantu. Ya, nah gitu caranya. Enak ngajinya selesai. Nah, nggak lagi kalau dipisah-pisah kamu nanti gini, mana dulu, nggak apa mana dulu, nggak ada. Pokoknya saya 40 tahun berguru nggak dibuka, cuma suruh zikir aja. Sana tanya, dibayar zikir. Kenapa ya kok zikir aja? Saya gitu ya. Kok nggak seperti baca yang bukakan kitab, enggak. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui. Dari zikir itu kamu sudah tahu. Ditambah Allah yang kamu tidak ketahui. Tidak kamu miliki. Paham? Tidak kamu ketahui. Tidak pernah kamu miliki. Tidak pernah kamu rasakan. Kalau kamu mengamalkannya. Ya tahu. Tapi kalau kamu membaca, itu namanya membuka hati. Kalau kamu membuka kitab, ditambah juga, tapi tambah ilmu. Tapi keyakinan enggak. Nah, tambah ilmu. Kalau tambah ilmu keyakinan enggak, sombong nanti kamu tambah. Celaka orang yang berilmu, yang ilmunya tidak sampai kepada Allah. Karena ilmunya nambahnya cuma baca. Kata Gus Dur, tur iso ngomong, bisa dongeng, bisa nulis, bakal sengsara. Karena gurunya nggak waskito. Nah, makanya penting mencari guru itu. Nah, memilihnya repot. Makanya dalilnya, kalau orang itu nggak dapat petunjuk, nggak ketemu. Kamu berarti dapat petunjuk. Di depannya nggak tahu. Bahkan anaknya nggak tahu bahwa dirinya gitu. Loh kok bisa Ustaz? Kalau Nabi Nuh itu anaknya tahu bapaknya Nabi, nggak mungkin ya. Ya, karena dia nggak tahu bapaknya Nabi, ya dianggap biasa aja. Dipanggil, nggak perlu saya di sini aja. Dia nggak tahu bapaknya Nabi, padahal anaknya. Nabi Nuh, istrinya yang dirangkul tiap hari, kalau tahu nggak begitu. Begitu juga Nabi Ibrahim, kalau bapaknya tahu anaknya Nabi, dia pasti nurut. Dia nggak tahu itu. Di depan dia yang melahirkan nggak tahu. Jadi walaupun mursyid, anaknya pun belum tentu, apalagi orang lain. Nah, paling orang nanti tahu lama-lama tandanya, butuh waktu lama. Ya tuh, kadang-kadang, sini, belum tentu, ikuti dulu. Lama dulu kok gini.